Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Reni Maisyoftari dengan NPM C1C021142 kelas 1D dengan program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Wisman MPD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah diksi. Sebelum kita masuk ke pendalaman materi, kita akan mengetahui sub pembahasan terlebih dahulu. Apa saja sub-sub dan pokok pembahasan? Yang pertama adalah pengertian diksi, yang kedua makna denotatif dan makna konotatif, yang ketiga kata umum dan kata khusus, yang keempat kata konkret dan abstrak, yang kelima sinonim, yang keenam pembentukan kata, yang ketujuh kesalahan pembentukan dan pemilihan kata, yang kedelapan ungkapan idiomatik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian diksi. Menurut KBBI, adalah pilihan kata yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi menurut para ahli. 1. Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Yang kedua, diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Yang ketiga, diksi adalah menggunakan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Yang kedua, yaitu pengertian makna konotatif dan denotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna konotatif adalah tentang kata mempunyai makna tautan atau mengandung konotasi. Sementara konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika terhadap dengan sebuah kata. Makna konotasi juga diartikan sebagai makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Sementara itu, makna denotatif dalam KBBI adalah berkaitan dengan denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Makna kenotatif adalah makna kias atau bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan nilai rasa. Ciri-ciri dan contoh makna konotatif dan denotatif. 1. Ciri-ciri makna denotatif adalah A. Makna konotatif terjadi apabila kata itu mempunyai nilai rasa baik positif atau negatif. Jika tidak bernilai rasa, dapat juga disebut berkonotasi netral. B. Makna kenotatif sebelum kata dapat berbeda dari satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lain sesuai dengan pandangan hidup dan norma yang ada pada masyarakat tersebut. C. Makna konotasi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Contoh yang kedua, ciri-ciri makna denotatif adalah A. Makna denotatif memiliki nama lain yaitu makna lugas karena sifat dan lugas atau literal. B. Makna denotatif biasanya merupakan hasil observasi dari panca indera yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman fisik lainnya. Yang ketiga, contoh kalimat dengan makna konotatif. A. Banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur bermakna meninggal dunia.
B. Ririn anak yang ringan tangan dan baik. Ringan tangan bermakna anak yang rajin atau suka menolong. C. Setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Hati dingin bermakna sabar. 4. Contoh kalimat dengan makna denotatif. A. Jerapah memiliki leher yang panjang, lebih panjang dari leher hewan rata-rata. B. Beberapa jenis spesies kutu berpindah ke inang lain dengan cara melompat. C. Duduklah dengan posisi yang benar agar tulang punggung tidak menjadi rusak karena bengkok. Yang ketiga yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus, meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetap sama dengan makna kata umum. Yang keempat yaitu kata konkret dan abstrak. Pengertian kata konkret dalam KBBI, konkret adalah benar, ada atau terwujud nyata. Sementara kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Contoh kata konkret: 1. Sepeda motor. 2. Lemari. 3. Makanan. 4. Gitar. Contoh kata konkret pada kalimat: 1. Lapangan sepak bola milik Kampung Pelangi, sangat besar dan luas. 2. Gitar yang dibawa vokalis band yang ada di festival musik sangat bagus dan merdu. Pengertian kata abstrak. Menurut KBBI, abstrak adalah tidak terwujud dan tidak terbentuk, sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep, di mana di dalamnya abstrak harus ada pemahaman dan pengetahuan karena karakteristiknya yang tidak terbentuk. Contoh kata abstrak: 1. Indah. 2. Bebas. 3. Semangat. 4. Bahagia. Contoh kata abstrak pada kalimat: 1. Gunung Merbabu sangat dekat dengan Gunung Sumbing yang bila dilihat dari jauh akan terasa sangat indah. Yang kedua, semangat tim sepak bola dari kesebelasan Inggris patut ditiru saat mengalahkan Belanda. Kesimpulan konkret dan abstrak merupakan kategori yang menunjukkan apakah objek yang digambarkan merupakan nyata atau tidak nyata. Konkret merupakan acuan fisik, sedangkan abstrak tidak mempunyai. Kata konkret bisa diukur dan diamati, sedangkan kata abstrak tidak bisa. Selanjutnya yang kelima, yaitu sinonim. Sinonim adalah beberapa kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama. Sinonim disebut juga pada kata sinonim adalah kata yang memiliki makna atau arti yang sama. Contoh kata sinonim misalnya kredit atau mencicil, berdusta atau berbohong, rajin atau giat, haus atau dahaga, baju atau pakaian, bunga atau kembang, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk dan berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padan kata. Selanjutnya yaitu yang ke-6, yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata disebut juga morfologi. Morfologi adalah subsistem yang berupa proses yang mengolah leksem atau huruf menjadi kata. Beberapa bagian dari pembentukan kata yakni 1. Afiks atau imbuhan.
yakni suatu terikat seperangkat huruf tertentu yang apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna dan pembentukan kata baru. Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada satuan lain seperti kata dasar. Afiks memiliki peran yang sangat penting sebab kehadiran imbuhan pada sebuah kata dasar dapat mengubah bentuk, fungsi, makna dasar atau kata yang dilekatinya itu. 2. Prefiks atau awalan, yakni afiks yang melekat di depan kata dasar di dalam bahasa Indonesia terdapat 8, yaitu ber dan per, meng dan di, ter, ke, dan se. Yang ketiga, sufiks atau akhiran, yakni afiks yang melekat di belakang kata dasar bahasa Indonesia memiliki akhiran i, kan, an, man, nyan, man, nya, wan, wati. Yang keempat, konfiks, yakni satu afiks melekat di depan kata dasar dan satu afiks melekat di belakang kata dasar yang bersama-sama mendukung satu fungsi. Contoh konfiks yakni 1. Konfiks ke, pada keuangan, kematian, keahlian. Yang kedua, konfiks ber, pada bertabrakan, berhamburan. Yang ketiga, konfiks peng, pada pengucapan, pengalaman. Konfiks yang keempat, konfiks per, pada pergaulan, pertemuan. Yang kelima yaitu konfiks se, pada sebaiknya, setibanya. Yang kelima, kata keturunan kata jadian, yakni kata baru yang diturunkan dari kata dasar yang mendapatkan imbuhan. Tanya yaitu yang ketujuh, kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. 1. Penanggalan awalan meng. Penanggalan awal meng pada judul berita dalam satu kabar diperbolehkan, namun dalam teks beritanya awalan meng harus eksplisit. Di bawah ini diperlihatkan bentuk yang salah dan bentuk yang benar. A. Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Columbia. Salah. Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Columbia. Benar. Yang B. Jaksa Agung Hendarman Supandji periksa mantan Presiden Soeharto. Salah. Yang C. Jaksa Agung Hendarman Supandji memeriksa mantan Presiden Soeharto. Benar. Yang kedua, penanggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering menanggalkan awalan ber, padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Di bawah ini dapat dilihat bentuk salah dan benar dalam pemakaiannya. A. Sampai jumpa lagi. Salah. Sampai berjumpa lagi. Benar. B. Pendapat saya beda dengan pendapatnya. Salah. Pendapat saya berbeda dengan pendapatnya. Benar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ungkapan idiomatik. 1. Pengertian ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak berkenan kaidah ekonomi bahasa. Ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri atas 2 atau 3 kata yang terdapat memperkuat diksi di dalam tulisan. 2. Contoh pemakaian ungkapan idiomatik. Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY. Salah. Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Benar. Yang ketiga, ungkapan idiomatik lain yang perlu diperhatikan ialah pasangan yang tidak tepat atau salah. 1. Terdiri. 2. Disebabkan karena. 3. Membicarakan tentang. Yang keempat, tergantung kepada. Yang kelima, baik ataupun. Yang keenam, antara dengan. Pasangan yang tepat atau benar. 1. Terdiri atas atau dari.
yang kedua disebabkan oleh, yang ketiga berbicara tentang, yang keempat bergantung pada, yang kelima baik maupun, yang keenam antara dan. Sekian penjelasan tentang materi diksi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, ataupun kesalahan nama, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.